Sebelum cemerlangnya Majapahit, Singhasari adalah kerajaan yang memimpin Jawa, tetapi sorotan dunia tertuju padanya ketika Kubilai Han, pemimpin dinasti Yuan di Tiongkok, mengirim utusan bernama Mengci untuk menagih upeti. Kertanagara, penguasa Singhasari, menolak membayar upeti dan merendahkan utusan itu dengan cara yang tak terlupakan, menyakiti wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Han marah dan segera meluncurkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293. Pada saat yang sama, Jayakatwang, Adipati Kediri, telah menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Dengan saran penasihat kerajaan Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang kemudian menyerah. Wiraraja mengirim utusan ke Daha, Kediri, membawa surat pernyataan bahwa Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi pada Jayakatwang. Jawaban surat tersebut diterima dengan baik dan Raden Wijaya diberikan hutan tarik. Di sana, ia mendirikan desa baru dengan pelabuhan utama di Canggu, yang diberi nama Majapahit, merujuk pada buah maja dan rasanya yang pahit. Ketika pasukan Mongol tiba, Raden Wijaya bersekutu dengan mereka untuk melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jayakatwang, Raden Wijaya mengubah aliansinya dan menyerang sekutu Mongolnya, memaksa mereka pulang ke negeri asalnya dalam kebingungan karena mereka berada di tanah yang asing. Tanggal penting dalam sejarah Majapahit adalah saat penobatan Raden Wijaya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, yang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293. Ia dinamakan Kertarajasa Jayawardana, meskipun kerajaan ini menghadapi tantangan, termasuk pemberontakan oleh beberapa tokoh penting seperti Ranggalawe dan Nambi. Kertarajasa berhasil mengatasi pemberontakan tersebut. Namun, pemberontakan Ranggalawe ini menghasilkan beberapa intrik politik yang menarik, dan konspirasi untuk menjatuhkan orang-orang terpercaya raja, termasuk Mahapati Halayuda. Dugaan selamat Muljana. Setelah kematian pemberontak terakhir, Halayuda ditangkap dan dihukum mati. Wijaya meninggal pada tahun 1309 dan digantikan oleh putranya, Jayanegara. Jayanegara menghadapi tantangan selama masa pemerintahannya, termasuk kunjungan Odorico da Pordenone, seorang pendeta Italia, ke Keraton Majapahit pada tahun 1328. Sayangnya, Jayanegara dibunuh oleh tabibnya, Tanca, pada tahun yang sama. Ibu tirinya, Gayatri Rajapatni, seharusnya menggantikannya, tetapi ia memilih menjadi biksuni dan menunjuk putrinya, Tribuwana Wijaya Tunggadewi, sebagai Ratu Majapahit. Tribuwana Wijaya Tunggadewi menjadi penguasa Majapahit dan menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapati. Gajah Mada memperkenalkan Sumpah Palapa, yang menggambarkan tekadnya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit. Di bawah pemerintahan Tribuwana, kerajaan Majapahit berkembang pesat dan dikenal di seluruh Nusantara. Setelah kematian ibunya pada tahun 1350, pemerintahan Majapahit dilanjutkan oleh putranya, Hayam Wuruk. Setelah wafatnya Rajapatni, Gayatri, pada tahun 1350, Ratu Tribuwana Tunggadewi menyerahkan tahta Majapahit kepada putranya, Hayam Wuruk, yang baru berusia 16 tahun saat itu. Ini menandai permulaan masa kepemimpinan yang spektakuler. Selama perjalanannya antara tahun-tahun 1332 sampai tahun 1347, Ibnu Battuta mengunjungi sebuah tempat yang disebut Mul Jawa, Pulau Jawa atau Jawa Majapahit, berbeda dari Al Jawa yang merujuk pada Sumatera. Pulau ini membentang sejauh 2 bulan perjalanan dan memerintah negara Kakula dan Komara. Ibnu Battuta tiba di kota bertembok bernama Kakula, yang memiliki kapal perang untuk melawan bajak laut yang merampok dan mengumpulkan tol, sementara gajah digunakan untuk berbagai tujuan. Ibnu Battuta bertemu dengan penguasa Mul Jawa dan menjadi tamunya selama 3 hari. Dia mencatat bahwa perempuan Jawa menguasai keterampilan berkuda, memahami seni memanah, dan berperang seperti laki-laki. Dia juga mencatat cerita tentang negara bernama Tawalisi yang menantang Raja China, dinasti Yuan, dan berperang dengan armada kapal Jum hingga mencapai kesepakatan tertentu. Hayam Wuruk, yang bergelar Sri Rajasa Negara, memerintah Majapahit pada masa keemasannya, didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Gajah Mada meneruskan ambisinya untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit, dan satu persatu, kerajaan di wilayah tersebut tunduk pada kekuasaan Majapahit. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Nusantara modern, termasuk Tumasik, Singapura, dan Semenanjung Melayu.
Pada puncak kemakmurannya, yang berlangsung selama pemerintahan Ratu Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardani, tahun 1328 sampai tahun 1350, dan kemudian masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, tahun 1350 sampai tahun 1389, kekayaan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan oleh rakyat di seluruh Nusantara. Hayam Wuruk naik tahta setelah kematian Raja Patni pada tahun Saka 1272-1350. Ini juga diperjelas dalam Piagam Singhasari yang menyatakan bahwa dengan penobatan Hayam Wuruk sebagai raja, Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardani berhenti memimpin negara. Hayam Wuruk dibantu oleh patihnya, Gajah Mada, yang terkenal karena sumpah palapatnya, yaitu sumpah untuk tidak menikmati istirahat sampai seluruh Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, hampir seluruh wilayah Nusantara dapat dipersatukan di bawah panji kerajaan Majapahit. Pengaruh Majapahit meluas jauh di luar Nusantara, dan agama Hindu mendominasi kepercayaan rakyat Majapahit secara keseluruhan. Meskipun Hayam Wuruk menganut Hindu, Gajah Mada adalah seorang penganut Buddha. Kisah awal Majapahit dimulai dengan berdirinya sebuah desa di Tarik, yang awalnya hutan belantara. Orang-orang yang dikirim oleh Arya Wiraraja membuka hutan tersebut, dan desa yang muncul diberi nama Majapahit. Setelah jatuhnya Daha karena serangan tentara Tatar, Mongol, dengan bantuan Raden Wijaya, desa Majapahit diangkat sebagai pusat pemerintahan kerajaan baru, yang dikenal sebagai Kerajaan Majapahit. Wilayah Majapahit saat itu meliputi daerah Singhasari, Kediri, Jenggala, dan Madura. Kemudian, kekuasaan Majapahit berkembang, mencakup seluruh Jawa Timur dan pulau-pulau sekitarnya, membentang hingga ke wilayah-wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Kepulauan Nusa Tenggara, Papua, Maluku, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Setelah pemberontakan Ranggalawe dan janji yang diberikan oleh Raden Wijaya kepada Wiraraja, Kerajaan Majapahit terbagi menjadi dua. Bagian timur, termasuk daerah Lumajang, diserahkan kepada Wiraraja. Namun, setelah penaklukan Sadeng, Majapahit memperluas wilayahnya hingga mencakup seluruh Jawa Timur dan Pulau Madura. Puncak kemegahan Majapahit pada abad ke-14 berangsur-angsur meredup setelah kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389. Pasca wafatnya, Majapahit memasuki periode kemunduran yang dipicu oleh konflik suksesi yang sengit. Akibatnya, beberapa wilayah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memproklamirkan kemerdekaan mereka. Semenanjung Malaya, sebagai contohnya, jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Ayutthaya dan nantinya Kesultanan Melaka dengan dukungan dinasti Ming. Putri Mahkota Kusumawardhani menjadi pewaris Hayam Wuruk. Ia menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya, yaitu Wirabumi, yang juga mengklaim haknya atas tahta. Konflik suksesi ini dikenal sebagai Perang Regrek, tahun 1404 sampai tahun 1406, berakhir dengan kemenangan Wikramawardhana, sedangkan Wirabumi ditangkap dan dihukum mati. Perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas wilayah-wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, ekspedisi laut dinasti Ming di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim China, beberapa kali mencapai Jawa antara tahun 1405 dan 1433. Ekspedisi Cheng Ho menciptakan komunitas Muslim China dan Arab di kota-kota pelabuhan pantai utara Jawa, seperti Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel, yang menyebabkan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Ketika Majapahit mulai melemah, Kesultanan Malaka, sebuah kerajaan perdagangan Islam, muncul di barat Nusantara. Pada pertengahan abad ke-15, Kesultanan Malaka menguasai Selat Malaka dan memperluas wilayah kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu, beberapa wilayah jajahan Majapahit di berbagai daerah mulai memproklamirkan kemerdekaan mereka. Di bawah pemerintahan Wikramawardhana, wilayah kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera terbatas pada Indragiri, Jambi, dan Palembang. Namun, Indragiri akhirnya diberikan kepada Mansur Shah dari Malaka sebagai hadiah pernikahannya dengan seorang putri Majapahit, yang semakin melemahkan kendali Majapahit di Sumatera. Setelah Wikramawardhana, pemerintahan Majapahit dipegang oleh Suhita, tahun 1429 sampai tahun 1447, Kertawijaya, tahun 1447 sampai tahun 1451,
dan Raja Sawardana tahun 1451 sampai tahun 1453. Setelah itu terjadi perselisihan pewarisan tahta antara putra Raja Sawardana dan Giri Sawardana. Adik Raja Sawardana, Giri Sawardana keluar sebagai pemenang dan menjadi raja pada tahun 1456. Ia wafat pada tahun 1466 dan digantikan oleh Suraprabawa, Singhawickramawardhana, adiknya. Namun, pada tahun 1468, Brekertabumi, putra bungsu Raja Sawardana, memberontak melawan Singhawickramawardhana. Setelah terjadinya perjuangan berkepanjangan, Ranawijaya akhirnya mengalahkan Kertabumi pada tahun 1474 dan menyatukan kembali Majapahit. Hal ini ditandai dengan prasasti Trailokyapuri, Jiu, dan Petak. Namun, akibat konflik ini, kekuatan Majapahit melemah, dan mulailah era kebangkitan Kerajaan Demak. Dengan demikian, Majapahit, setelah mencapai kemegahan di masa lampau, mengalami kemunduran yang ditandai oleh konflik internal, kemerdekaan wilayah jajahan, serta pergeseran kekuasaan di Nusantara. Era kemasannya pun berakhir, membuka babak baru dalam sejarah Kepulauan Indonesia. Pada tahun 1474, perang antara Kerajaan Majapahit dan Demak pecah. Kerajaan Demak, yang telah menjadi penguasa dominan di pesisir Jawa, mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit yang tengah berfokus di pedalaman Pulau Jawa. Kekalahan Brekertabumi dari Ranawijaya pada tahun tersebut menjadi pemicu konflik ini. Meskipun konflik ini sudah mereda ketika Patih Udara menggantikan Girindrawardhana dan mengakui kekuasaan Demak, perang kembali berkobar ketika Patih Udara meminta bantuan Portugis untuk melawan Demak. Pada tahun 1527, Demak melancarkan serangan terakhir ke ibu kota Majapahit, yang mengakhiri sejarah kemegahan Majapahit. Tanggal penting dalam sejarah kemunduran Majapahit berkisar antara tahun 1478 hingga 1527. Tradisi Jawa menggambarkan tahun 1478 sebagai wafatnya Brekertabumi, yang juga dianggap sebagai waktu pergantian dinasti dan berakhirnya suatu pemerintahan. Dengan jatuhnya ibu kota Majapahit yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1527, kekuasaan kerajaan Majapahit pun lenyap dari peta sejarah. Catatan sejarah dari berbagai sumber, seperti Tiongkok, Portugis, Tome Pires, dan Italia, Antonio Pigafetta, mengindikasikan bahwa kekuasaan Majapahit berpindah dari tangan penguasa Hindu ke tangan Patih Unus, penguasa Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521. Sisa-sisa keluarga Majapahit yang masih bertahan mencari perlindungan. Mereka melarikan diri ke daerah Panarukan di Blambangan, sekarang Kabupaten Banyuwangi, dan sebagian besar ke Bali. Demak memastikan dominasinya sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, sementara kerajaan Hindu yang tersisa hanya mencakup Pasuruan, Panarukan, Blambangan di timur, dan kerajaan Sunda yang berpusat di Pajajaran di barat. Seiring berjalannya waktu, Islam pun menyebar dengan mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan Pulau Bali. Walaupun begitu, hingga kini beberapa komunitas Hindu Tengger bertahan di pegunungan Tengger, terutama di wilayah Bromo dan Semeru.